lagi dalam Dunia Firman, satu program yang membahas tentang firman Tuhan dan dunianya atau dunia di dalam firman Tuhan yang relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari tentunya. Bukan hanya teori firman, tetapi juga ada dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu bukanlah sebuah teori di Alkitab saja, tapi dalam kehidupan kita. Nah, kali ini saya akan sharing membahas tentang realitas surga. Jadi ada realitas kehidupan kita di bumi, tapi juga ada realitas kehidupan di surga, namun bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Karena di dunia ini kita banyak sekali pergumulan, masalah, dan penderitaan. Seperti kemarin rekan-rekan saudara-saudara kita dari Jakarta datang ke Sukabumi untuk retreat, banyak anak-anak di sana, kemudian mengalami satu realita, satu penolakan, dituduh ini adalah sebuah ibadah, padahal kan itu adalah retreat, dan kalau ibadah pun kan hanya insidentil, doa sementara, kemudian diserang, diserbu, diusir, terjadi pengerusakan, dan sekarang pemerintah turun tangan dan akhirnya ada bantuan dari pemerintah, tapi bantuan itu pun oleh anak Tuhan yang punya villa di sana malah disumbangkan ke masjid, disumbangkan, yaitu memang salah satu bentuk kasih daripada kita anak-anak Tuhan, biarlah kita tidak memusuhi orang-orang yang memberi kita kesakitan, kekecewaan, menekan kita, tetap lakukan dengan kasih karena itu adalah heavenly reality, ya itu realitas surga. Di bumi kita mengalami realita kehidupan di bumi yang terbatas, yang banyak menekan masalah pergumulan karena keterbatasan kita dan kelemahan kita manusia. Namun ada realitas surga loh. Ada realitas surga. Kalau peristiwa di Sukabumi kemarin memang ada realitas surga adalah bahwa mereka tetap selama dilindungi Tuhan, ada pembelaan Tuhan melalui pemerintah dan hukum. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Di Wahyu pasal yang ke-21 ayat 4 dan 5 saya baca dalam Indonesian Modern Bible, dan Elohim akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Ini keadaan di surga. Ayat ini konteksnya muncul the new heaven and the new earth. Di surga itu tidak ada air mata karena dihapus. Tidak ada lagi kematian karena adanya hidup kekal. Juga perkabungan dan ratap tangis tidak ada. Ini realitas surga. Bahkan tidak ada lagi rasa sakit. Ini realitas surga. Sebab segala yang terdahulu telah berlalu. Dia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan semuanya baru. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah sebab perkataan-perkataan ini benar dan dapat dipercaya. Benar dan dapat dipercaya. Kita di bumi ini menghadapi realitas dunia. Kita ada sakit. Saudara, sebuah realita di bumi ini kita bisa sakit. Mungkin di antara God's beloved, di antara saudara ada yang sakit hari ini. Itu realita yang kita hidupi di bumi ini. Namun, melalui kehadiran Roh Kudus di dalam kita, bukankah Roh Kudus Immanuel? Dia selalu berserta dengan kita. Your body is the temple of the living God. Tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, bait Roh Kudus. Ada Tuhan besertamu. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tujuannya adalah menyertaimu agar setiap engkau mengalami realitas dunia, engkau tetap bisa alami realitas surga. Kenyataan surga. Kenyataan sakit. Tapi Tuhan ingin engkau mengalami realitas surga. Nah, di bumi ini memang seringkali banyak pergumulan masalah yang menyakitkan. Seperti rekan-rekan saudara kita yang kemarin di Sukabumi, tentunya dari Jakarta datang Sukabumi lalu alami aniaya, pengusiran itu kan mereka ada yang berkata traumanya ini bagaimana? Anak-anak takut ini terhadap kekerasan, itu. Nah, di bumi ada realita trauma, ketakutan. Nah, tetapi kehadiran Yesus di dalam kehidupan kita itu membawa realitas surga.
Makanya firman Tuhan banyak berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan gelisah hatimu. Aku besertamu, aku memberimu kekuatan, aku tidak pernah meninggalkanmu. Itu adalah janji-janji Tuhan. Supaya engkau alami realitas surga. Di dalam Alkitab, di dalam Bible, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami realitas surga. Contoh, sebetulnya Abraham menurut realitas atau kenyataan dunia tidak mungkin punya anak. Umurnya hampir 100. Juga istrinya sudah mati haid. Abraham mati pucuk. Artinya impossible secara fisik. Membuahi dan dibuahi. Dan tidak mungkin bisa punya anak. Itu realitas dunia. Tapi ada realitas surga yang hadir dalam kehidupan Abraham, yaitu apa? Namanya adalah the promise of God. Janji Tuhan, firman Tuhan yang adalah janjinya, itu akan membawa dan menolong kita untuk alami yang namanya heavenly reality. Realitas surga ini berupa janji Tuhan datang kepada Abraham, meskipun dia alami hal yang mustahil, gak bisa punya anak, toh dengan realitas surga berupa janji Tuhan, dia bisa punya anak di masa tuanya. Seharusnya dia gendong itu mungkin bukan cucu lagi, cicit sudah. Tapi dia gendong itu anak. Saya percaya Abraham dan Sarah alami realitas surga bukan cuma dia punya anak. Tapi di masa tuanya, apakah anaknya itu disusui? Memang tidak tertulis di dalam Alkitab. Tapi umur segitu sudah tua, apakah mohon maaf seorang ibu masih bisa menghasilkan air susu? Pasti mustahil. Dan saya percaya Abraham dan Sarah alami realitas surga sehingga tetap bisa mengasuh, mendidik anaknya ketika mereka di masa tua. Tidak tahu itu mungkin disape atau bagaimana, tapi yang jelas di hari tuanya bagaimana ngurusi anak. Sudah malam capek tidur harus jam 2, jam 3 pagi bangun. Mungkin waktu itu bagaimana kita gak bisa membayangkan ganti popoknya atau ngurusi anak baby di masa tuanya. Pasti ada pertolongan mujizat realitas surga yang membuat Abraham dan Sarah bisa mengasuh anaknya. Bayangin, puji Tuhan waktu itu masih masa itu ya. Kalau masa sekarang 5 dibagi 2 berapa? Lalu dijawab, ya kalau gak bisa dibagi ini pinjam sama angka 5. Mohon maaf. Lalu anak zaman sekarang, generasi alfa sekarang ngomong gini, nah, kalau 5 tidak minjemi gimana? Tambah marah lah ibunya. Iya, anak sekarang begitu. Karena zaman ini lah zaman itu kalau orang tuanya masih kuat muda. Abraham, Sarah, kalau bukan kekuatan yang dahsyat dari Yahweh Elohim, bagaimana mereka bisa mendidik anak? Sadrak, Mesak, Abednego. Kenyataan dunia, kenyataan yang mereka alami, dihukum masuk namanya dapur api. Itu kenyataan dunia. Bagaimana mungkin masuk dapur api yang panasnya dipanaskan lebih lagi 7 kali lipat, itu tidak membakar dia. Tidak membakar sehelai benang pun dari pakaian mereka. Karena ada realitas surga yang hadir di dalam kehidupan mereka sehingga mereka tidak terbakar, selamat. Bahkan ada nampak pribadi keempat seperti anak dewa. Itu realitas surga berupa penyertaan Tuhan. Masih banyak lagi di dalam Alkitab. Dan hari ini waktunya saya dan saudara, God's beloved, percayalah ada realitas surga dalam hidupmu. Mari katakan bersama saya, atau nanti bisa tulis di kolom chatting ya. Katakan begini, hidupku di dunia disertai realitas surga. Atau katakan realitas surga terjadi dalam hidupku. Karena kehadiran Tuhan Yesus, Immanuel, Tuhan bersama saudara, untuk menyertaimu, untuk membuatmu mengalami pengalaman-pengalaman supranatural daripada kehidupanmu yang natural. Ayat yang terakhir saya baca Kolose 1, Kolose 3
Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan, karena itu jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas. Carilah hal yang di atas, di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, perkara yang di atas, hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Kenapa kita mesti memikirkan hal-hal di atas di mana Kristus ada? Supaya engkau fokus kepada hal supranatural yang Tuhan sudah sediakan kuasa dan kasih-Nya yang bisa terjadi kepadamu. Kalau memikirkan hal yang di bumi, ya memang sudah kita jalani. Jalan hidup kita ini memang realitanya begini. Tapi ternyata pikirkan perkara di atas supaya engkau dapat beroleh kekuatan dan penghiburan ketika alami jalan buntu, alami kesesakan, melihat Kristus. Oh ya, Tuhan sanggup. Jadi kesimpulannya adalah hidup kita terbatas, hidup kita natural, hidup kita ini biasa, manusia biasa. Tapi ada Yesus Kristus yang menyertaimu. Hidupmu terbatas, tapi ada realitas surga yang menyertaimu sehingga tak terbatas kuasa Tuhan untuk menolong saudara. Hidupmu itu natural, tapi ada realitas surga yaitu Roh Kudus di dalammu besertamu, tidak pernah meninggalkanmu. Ada realitas surga yang Tuhan bisa buat untukmu. Kalau engkau alami air mata, kesedihan, duka cita, di surga gak ada air mata. Melalui Yesus, Roh Kudus di dalammu, Dia bisa mengubah air matamu, ditampung di kirbatnya, diubahkan jadi mujizat. Dan Tuhan memberi penghiburan kepada saudara, dan kau terima pertolongan mujizat Tuhan. Di surga tidak ada yang namanya kematian. Jangan engkau takut ketika engkau menghadapi kematian. Karena Tuhan sudah membelamu. Ada realitas surga, ada iman yang Tuhan beri. Tak perlu takut, hidup mati milik Tuhan. Yeshua Masiah, bless you.